dulu ya sebelum dimulai. Kemudian juga ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14, 15 kita akan kuliah lapangan. Dan ini ibu panelkan dua kelompok ya, Sandi dengan siapa? Siapa Tommy? Oh, dengan Jerry. Tom and Jerry. Nah, jadi tugas untuk teman-temannya, karena yang dipanelkan hanya satu orang yang di depan untuk presentasi, tugas teman-temannya yang satu kelompok ingat tetap ada notulen ya, tetap ya, dan juga membantu menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Jadi nanti untuk yang teknisnya teman-teman yang lain mau bertanya silahkan, nanti mau ke kelompok mana, mau dua-dua kelompok itu boleh juga, silahkan ya. Oke, sebelum kita memulai silahkan untuk pimpin doa dulu. Siapa, Sandi atau Tommy? Mulai perkuliahan kita pada siang ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dulu. Berdoa bersama telah dimulai. Doa susah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menyampaikan pada teman-teman materi kami tentang bentuk-bentuk advokasi. Advokasi kebijakan. Advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dipahami sebagai proses check and balance. Advokasi publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan. Kelompok 6 ya? 6. Oke teman-teman, selamat siang pastinya. Sore. Agak lain. Iseng. Oke. Presentasi kelompok 6. Kelompok 6 ini kami membawa judul yaitu teknik advokasi. Di mana teknik advokasi bisa dilihat dari file yang udah dibagikan itu sendiri. Saat advokasi itu berasal dari bahasa Belanda, yang itu berdasarkan dari advokator atau pengacara atau pembela. Ya, bahwasannya pembelaan atau sokongan bantuan terhadap seseorang mempunyai permasalahan. Istilah advokasi ini sendiri digunakan di bidang hukum ataupun sifat yang berkaitan pada hal-hal sifatnya pengadilan. Punya dua hal. Yang pertama comprehensive first dan juga wisata first. Comprehensive first itu apa sih? Comprehensive first itu merupakan bentuk pertemuan singkat dengan sejumlah wartawan ataupun media massa yang sifatnya diundang atau menjelaskan suatu isu penting yang segera perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau secara umumnya nih, kalau kita bisa tahu kayak misalnya contoh-contoh kasus. Terima kasih untuk kelompok 5 dan 6, silahkan. Woi, ada aja yang mau angkat tangan ya, silahkan untuk bertanya sebebas-bebas, seluas-luasnya. Ingat notulen masing-masing kelompok ya. Notulen. Saya dari kelompok 4, nama saya Risma Fenika. Saya ingin bertanya mengenai materi dari kelompok 5 tadi. Contoh dari audiens yang mau diidentifikasi itu siapa aja sih? Mereka mengidentifikasi targetnya itu gimana? Ada yang buka salon, temannya lagi diskusi, dia buka salon. Ya Allah, ini bakat yang terpendam ini. Audiens yang dimaksud itu siapa aja? Asal tetap fokus ya. Fokus kami nabu. Emang anak-anak di saking kampus merdeka. Saya mau bertanya beda dari teknik advokasi yang 6 poin tadi sama teknik advokasi yang 2 poin tadi. Yang dimaksud dengan audiens itu siapa? Buka salon dia sibuk. Siapa aja audiens yang dimaksud sama mengidentifikasi. Kamu yoga mau jalan juga? Kelompok 1 akan menjelaskan konsep advokasi, terdapat legitimasi, legitimitas, dan keterlibatan. Dan bagaimana standarisasi dari 3 konsep advokasi tersebut. Kerangka kinerja advokasi kebijakan. Tanya kelompok 5 kan? Iya. Menambahkan ini juga ya pertanyaan. Iya, silakan. Kemana dulu anak saya? Dua-duanya. Dua-duanya lah. Oke. Kelompok 5 dan 6. Bentuk-bentuk advokasi ya, bagaimana dalam melakukan kerja advokasi itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, kira-kira apa aja tuh yang harus diperhatikan dalam melakukan kerja advokasi? Itu untuk bentuk-bentuk advokasi ya.
Kemudian yang kedua untuk teknik advokasi, kalian penting apa entar dulu. saja yang Entar dulu. Terus untuk yang kelompok 6 teknik advokasi salah satunya adalah kita harus bisa membuat sebuah strategi ya. Nah, bisa kasih contoh konkret nggak? Misalnya dalam bentuk kerja sosial gitu. Dalam advokasi itu melakukan membuat sebuah strategi gitu dalam advokasinya. Bidangnya bebas kan Bu? Ya bebas. Oke. Langsung jawab. Silahkan kalau bisa langsung jawab. Pertanyaannya oke. Nah, jadi dalam advokasi teori Ibu tadi kan minta strateginya gimana dalam hal sifatnya sosial kan Bu. Nah, lebih milih aspek-aspeknya misalnya aspek bidang bantuan dari lembaga non formal atau non pemerintah Bu. Nah, biasanya dalam membangun strategi itu gimana caranya kita karena ada koordinasi, kedua penentuan kita kerjasama sama siapa, ketiga gimana sistem penyelenggaraannya gimana, sama yang keempat yang sudah pasti penting itu sistem pendanaannya gimana, karena biasanya dalam kontrak kerja atau kontrak kerjasama itu yang paling tujuan utamanya kan emang permasalahan dananya itu sendiri. Nah, jadi Banyak kayak kesehatan itu kan salah satunya, juga ada kegiatan sosialnya yang dilakukan, orang memberikan perlindungan tentang kesehatan perempuan, anak, itu kan salah satu. Nah, Kalau misalnya kita mengidentifikasi suatu hal misalnya ini tidak berpeluang dalam kerjasama, itu bagaimana cara menangannya? Misalnya kan ada, misalnya kita berkaca dari RKUHP sekarang, yang kayak disebut tadi kan tentang pelecehan perempuan. Misalnya ada perempuan yang dilecehkan, RKUHP sekarang ini banyak kriminalisasi tentang pelecehan perempuan, yang mana terlalu diskriminatif terhadap perempuan. Jadi bagaimana dalam menangani kasus tersebut kalau misalnya tidak ada peluang untuk kemenangan dalam kasus tersebut? Argentina. Ini nah, masalahnya kapasitas otak Kabina sampai situ aja. Takut lagi, takut ke ibu dan Mbah Google. Oke, terima kasih masalah. Tidak ada dari kelompok 6 ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yoga. Bagaimana standarisasi dari kredibilitas dalam konsep advokasi? Itu kan dapat diartikan kepercayaan. Jadi kita bisa mempercayai sebuah organisasi itu, yaitu apabila organisasi yang kita miliki itu memiliki perencanaannya matang, yang kedua mampu memanfaatkan data dengan baik, yang ketiga memiliki tujuan yang jelas, dan selanjutnya mampu mengidentifikasi target, dan yang terakhir memiliki peluang kerja yang sama. Jadi jika sebuah organisasi kita bisa memberikan kredibilitas terhadap organisasi tersebut. Jawab lagi atau boleh kan ini Boleh. bertanya. Maksudnya kalian mau menyanggah jawabannya? Boleh, namanya diskusi. Kan ini bertanya. Jawab aja. sudah ada tadi gitu. Mau ditambahkan boleh, mau disanggah boleh, tapi harus argumennya yang jelas. Iya, ditambahkan ya. Ayo Rida, silakan Rida. Tunggu lagi. Ya, dengarkan yang lain ayo. Apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan advokasi? Dalam menentukan advokasi, yang harus diperhatikan adalah pertama, tentukan isu strategis dari sebuah permasalahan. Advokasi harus memiliki fokus yang jelas agar suatu isu tersebut bisa terselesaikan secara skala prioritas. Yang kedua, pengumpulan data. Menggunakan data adalah elemen yang sangat penting karena diyakini sebuah fakta yang nyata. Hal ini dapat membuktikan bahwa isu tersebut berdasarkan data dan tidak berdasarkan hoax. Nanti kalaupun ibu tanya terkait dengan contohnya kan bisa menjelaskan gitu. Nah, yang ibu maksudkan tadi itu. Jadi hal-hal penting itu kalian udah bisa tahu gitu. Berikan contohnya, kemudian misalnya ada kasus, ya kalian memecahkannya berdasarkan hal penting itu tadi, karena itu hal penting yang harus bisa dikerjakan dalam advokasi. Ketika kita melakukan advokasi, ya itulah hal-hal mencari akar permasalahannya dulu. Ya bahasanya tadi identifikasi ya kamu juga sebenarnya. Entah itu masalahnya apa,
Ya kalau kalian bikin penelitian tuh latar belakang masalahnya gitu, fenomenanya tuh apa sih yang terjadi sehingga kalian mengangkat tentang advokasi itu gitu. Setelah tahu kan baru kalian rumuskan, baru kalian lakukan tindakan, kemudian evaluasi pada akhirnya dan melaksanakannya. Oke. Oleh Stakeholder. Lokal dan mendapat perhatian publik dikaitkan dengan hasil penelitian yang dari kami yaitu teknik advokasi. Kredibilitas dalam sebuah advokasi dapat memenuhi standar dalam tekniknya jika organisasi tersebut mampu mempunyai karakteristik dan budaya yang sehat dalam implementasi advokasinya. Dan sasaran utama dalam sebuah advokasi tersebut adalah semua elemen dari masyarakat dalam penyampaiannya sesuai dengan teknik seperti seminar sosial, dialog, konversi pers, dan teknik advokasi lainnya. Dari apa yang disampaikan tadi, secara dasar kan bahwasannya advokasi ini sudah pasti melibatkan dari 3 komponen tadi. Yang pertama administrasi, kredibilitas, sama pertanggungjawaban. Nah, dari 3 hal tersebut sudah pasti kita perlu ada yang namanya dalam hal ini perlu adanya pertanggungjawaban dari tiga komponen yang harus dilaksanakan tersebut. Karena apa yang dijalankan itu sifatnya sudah terstruktur. Jadi perlu ada pertanggungjawaban dari hal tersebut. Dan juga bahwasanya advokasi ini sebenarnya sangat mudah dilaksanakan. Kenapa saya bilang sangat mudah dilaksanakan? Bahwasanya advokasi ini terorganisir atau terstruktur dengan baik dan jelas. Tentang presentasi kami, yaitu advokasi merupakan suatu tindakan yang proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik untuk melakukan advokasi, menawarkan 5 langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu mencari akar permasalahan, merumuskan, memilih jalan keluar, membangun kesadaran, dan tindakan kebijakan dan penilaian. Hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam advokasi kebijakan yaitu tentukan isu strategis dari sebuah masalah, mengumpulkan data-data yang penting untuk melakukan perubahan, yang ketiga membangun relasi dengan organisasi lain, yang keempat melakukan kampanye atau penyuluhan, yang kelima lobby dan negosiasi terhadap pemerintahan yang masa, yang ketujuh demokrasi apa jika tidak adanya solusi dalam advokasi tersebut, yang terakhir melakukan evaluasi dengan melakukan Terima kasih semuanya. Demikian ya kesimpulan yang disampaikan kelompok 5 dan 6. Silahkan nanti dicatat sendiri, dokumentasikan sendiri apa-apa yang sudah dipresentasikan, karena itu akan menjadi bahan nanti untuk UAS. Silahkan dari apa yang didiskusikan, dari apa yang ditanya jawabkan, juga apa yang dibuat materinya juga silahkan teman-temannya pelajari. Nah selanjutnya ya kita kasih aplaus dulu deh. Selanjutnya terakhir adalah game. Silahkan mau 5 apa 6 itu kita simpan untuk di kuliah lapangan. Oke, gamesnya apa? Silahkan dikumpulkan ya ke ibu ya, dan makalah. Ya silahkan kembali ke sini masing-masing. Kita games dulu ya.